Oke, Ibu sapa dulu, selamat pagi semua. Pagi Bu. Pagi. Hari ini tanggal 24 November 2020. Ya, gimana? Apa kabarnya kalian? Sehat-sehat aja kan ya? Baik. Baik ya. Sudah pada sarapan? Sip. Aduh, ada yang belum sarapan ini. Al-Fatihah belum sarapan. Sana udah sarapan? Belum Bu. Belum. Oke. Ini Jihan sepertinya ini ya sudah nyiapin sarapan sepertinya ya. Oke, Angga gimana Angga? Sudah sarapan Angga? Sudah ya. Supaya ada tenaga untuk ini, untuk melanjutkan pembelajaran hari ini ya. Ibu berharap kalian semangat mengikuti pembelajarannya Bu Eva ya. Ini sepertinya pembelajaran kita bakal lebih dari 30 menit ya. Oke. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, kita akan masuk ke subbab yang baru yaitu mengenai inflasi ya. Namun sebelumnya Ibu mau memastikan dulu kalau kalian tadi sudah ngabsen kan ya? Sudah ngabsen? Sudah ya. Kemudian nanti untuk teman yang belum join kita tunggu aja ya, nanti kita tetap akan lanjutkan ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya coba Angga bisa pandu kita di dalam doa. Angga. Rumahku ramai Bu. Oh, ramai. Iya cepat papa mama. Ya sudah, Ibel aja dong, Ibel. Ya, semuanya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini. Sekarang kami ingin memulai pelajaran pada hari ini. Tuhan, berkatilah pelajaran pertama kami akan diajarkan oleh Bu Eva. Semoga materi yang Bu Eva bagikan ke kita bisa berguna bagi kehidupan kita berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Ibel. Oke, Ibu akan coba sharing ininya, screen-nya. Sudah bisa dilihat? Sudah. Ya, materi kita mengenai inflasi ya. Jadi kalau kita mendengar kata-kata inflasi, aku rasa sudah sering ya kalian dengar ya, benar nggak? Coba dinyalakan dulu audionya. Baru sih Bu aku. Pernah saya Masa Ibel baru dengar? Pernah tapi ya. tapi nggak sesering. Pernah tapi nggak sesering itu. Menurut Ibel sendiri apa itu definisi daripada inflasi? Versinya Ibel deh, kalau mendengar inflasi apa yang ada di pikiran Ibel? Itu tabu kayak turunnya uang, nilai uang gitu apa sih? Nah, iya benar. Turunnya nilai uang, ya benar. Oke, kemudian menurut yang lain, Sania mungkin apa itu? Menurut Sania apa inflasi? Masih Bu, turun nilai rupiah, akhirnya harga barang-barang jadi mahal. Oke, sip. Turunnya nilai rupiah, harga barang menjadi mahal, benar. Kalau menurut Angga sendiri gimana Angga? Ya udah begitu Bu. Begitu, sepakat dengan pendapat teman-teman yang lain gitu ya. Oke lah ya. Nah, inflasi. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai inflasi itu, kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi, kemudian nanti kita bisa menganalisis upaya apa saja sih yang bisa kita sarankan atau yang
bisa dilakukan oleh pemerintah di dalam mengatasi inflasi. Kita simak sebentar ya videonya. Menurut penelitian Bank Dunia tahun 2015, sekitar 100 juta jiwa penduduk Indonesia hanya memiliki penghasilan Rp330.000 per bulannya. Banyak dari kita bertanya, seperti yang ditanyakan oleh Safina ini, kenapa negara kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja untuk memberantas kemiskinan? Kenapa? Intinya, kita tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal itu bisa mengakibatkan kenaikan harga barang dan penurunan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri, atau yang biasa disebut sebagai inflasi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Pendeknya, dalam suatu pasar, banyaknya jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang dibutuhkan haruslah seimbang. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, kita juga akan memiliki lebih banyak uang dan tentunya membuat kemampuan membeli barang semakin tinggi. Akibatnya, jumlah barang yang ingin kita beli berkurang dan harganya pun juga ikut menyesuaikan. Hal tersebut tidak mengubah apa-apa, kecuali menurunkan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri, sehingga nilainya semakin lama semakin tidak berharga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Fakta uniknya, cukup banyak negara di dunia ini pernah mengalami inflasi parah akibat mencetak uang yang terlalu berlebihan. Salah satunya adalah negara Jerman, setelah kalah pada Perang Dunia Pertama dan harus membayar kerugian perang. Saking tidak berharganya, uang di sana dipakai untuk mainan, menyalakan api kompor, hingga jadi penghias dinding di rumah. Kemudian selain itu ada juga negara Zimbabwe, di mana harga telur di sana bisa mencapai angka miliaran dolar Zimbabwe. Sangat fantastis. Dan tak ketinggalan juga negara Hungaria setelah Perang Dunia Kedua yang pernah memiliki kertas uang yang bernilai nominal 1 miliar triliun, menjadikannya inflasi terparah sepanjang sejarah. Jadi semoga video ini bisa menyadarkan diri kita sendiri untuk tidak mencoba mencetak uang, karena tidak hanya membuat terjadinya inflasi, mencetak uang juga melanggar hukum, membuat tinta pintar kita habis, dan membuat kita masuk penjara. Dan seperti biasa, terima kasih. Ya, itu videonya singkat namun padat dan jelas gitu ya. Ada yang bisa ini menyampaikan hal apa yang kamu peroleh dari video yang tadi? Coba siapa? Halo Jessa. Ya Bu. Ya, Jessa tadi memperhatikan videonya. Iya. Ya, oke. Coba Jessa, menurut Jessa hal apa yang kamu dapat tadi dari video itu? Mungkin selama ini saya pikir kalau uang banyak itu bisa bikin kaya mungkin ya, kalau kita pikir ya. Ternyata kalau uangnya berlebihan, baru tahu sih tadi kalau uang berlebihan jadi gak berharga lah. Ya. Bisa sampai buat disapu tuh, kaget sih sebenarnya. Ya, oke, seperti itu Jessa, thank you. Mungkin menurut yang lain, Grace mungkin? Menurut Grace gimana? Ya sama Bu. Jadi bukan berarti kalau negara nggak nyetak uang banyak malah bikin negaranya kaya. Ya. Bukannya bikin kaya, tapi malah bikin apa? Buntung ya. Kan itu dia tadi. Kalau misalnya kita diberikan dana, misalnya dikucurkan dana banyak, jadi dibagi-bagi nih uangnya, udah dicetak banyak-banyak, kemudian dibagi-bagi ke masyarakatnya gitu kan. Nah, dibagi-bagi ke masyarakatnya, nah masyarakat ini tingkat konsumsinya juga akhirnya semakin tinggi gitu kan. Nah, dia beli barang ini. Jadi dengan semakin tingginya permintaan terhadap barang tersebut, maka jumlah barang di pasaran itu juga akan semakin sedikit, ya kan? Seperti yang kita ketahui, semakin langka suatu barang tersebut, maka harganya itu kira-kira semakin mahal atau semakin murah? Mahal. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu terus gitu kan. Ya muter-muter gitu. Nah, akhirnya nilai uang itu pun lama-lama yang menjadi tidak berharga gitu. Ya kan? Nah, hal itu yang perlu kita pahami sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ke tanda-tanda daripada inflasi seperti yang teman-teman kamu bilang tadi ya. Jadi harga-harga mengalami kenaikan. Ya, harga-harga mengalami kenaikan, kemudian jumlah barang yang beredar itu menurun. Ya, itu tanda-tandanya. Kemudian jumlah uang yang beredar bagaimana? Meningkat. Ya, justru jumlah uang yang beredar di masyarakat itu meningkat banyak, begitu.
Artinya uang tunai yang dimiliki oleh masyarakat itu banyak disimpan seperti itu ya. Kemudian tingkat suku bunga mengalami penurunan ya, investasi kita mengalami penurunan juga. Ya. Nah, seperti itu. Satu lagi, nilai rupiah kita mengalami penurunan juga. Ya, itu adalah tanda-tanda daripada inflasi. Nah, berarti definisi daripada inflasi itu sendiri apa sih? Gitu ya. Nah, inflasi itu adalah suatu kondisi ya atau suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum itu atau price levelnya itu cenderung naik. Jadi misal dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang itu kenaikan harga-harga barang itu berapa persen kenaikannya gitu ya. Nah, dari situ pemerintah akan menentukan apakah inflasi kita itu sedang atau ringan atau berat atau bahkan hiperinflasi atau inflasi sangat berat seperti itu. Ya. Nah, jadi inflasi itu adalah suatu kondisi perekonomian suatu negara di mana kenaikan harga-harga barang secara umum itu cenderung mengalami. Nah, adapun di dalam inflasi itu juga ada teori-teori yang perlu kita ketahui, ya. Nah, teorinya itu apa-apa saja. Teori yang pertama itu disebut dengan teori kuantitas, ya, teori kuantitas. Nah, teori kuantitas itu apa? Nah, teori kuantitas itu adalah faktor penyebab terjadinya inflasi itu adalah kenaikan jumlah uang yang beredar. Ya. Jadi inflasi itu terjadi penyebabnya itu karena jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sangat banyak. Itu menurut si teori kuantitas. Kalau menurut teori si Keynes itu inflasi itu terjadi karena suatu masyarakat itu ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Ya. Kalau menurut si teori strukturalis, ya, jadi inflasi ini teorinya dalam jangka panjang. Artinya teori ini menyoroti sebab-sebab inflasi itu berasal dari kekakuan atau infleksibilitas struktur ekonomi suatu negara. Jadi ada ketegaran itu artinya kekakuan suplai bahan makanan dan barang-barang ekspor. Seperti itu. Ya, misalnya Indonesia itu kebanyakan mengekspor barang begitu ya, atau terlalu sedikit mengekspor barang. Nah, itu juga kurang bagus. Ya. Artinya kalau misalnya kita terlalu banyak mengekspor barang sementara di negara kita itu sendiri juga ketersediaan barang itu sedikit gitu kan, nah itu juga berdampak buruk seperti itu. Nah, apa sih sebab-sebab daripada timbulnya inflasi itu? Nah, penyebab timbulnya inflasi itu yang pertama adalah kenaikan permintaan atau demand inflation. Ya. Jadi terlalu banyak permintaan satu barang juga itu berdampak buruk seperti itu. Ya, kalau terlalu banyak permintaan satu barang sementara produksinya itu rendah, nah itu juga berdampak buruk. Nah, kenaikan biaya produksi juga itu juga dampaknya bisa buruk sekali. Ya, kalau misalnya biaya produksi dalam memproduksi satu barang itu harganya mahal, maka produsen akan kewalahan untuk memenuhinya. Seperti itu. Nah, kemudian meningkatnya jumlah uang yang beredar pasti, kemudian berkurangnya jumlah barang di pasar. Nah, karena terlalu banyaknya permintaan terhadap satu barang itu, maka jumlah barang di pasar akan sangat sedikit. Nah, terjadinya inflasi di luar negeri juga berpengaruh. Misalnya terjadi inflasi di Amerika misalnya, ya, atau di negara-negara Eropa sana, itu juga bisa berpengaruh terhadap kenaikan inflasi di Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian inflasi dari dalam negeri, ya, itu adalah sebab-sebab timbulnya inflasi. Sampai di situ ada yang bisa ditanya mungkin? Aku mau nanya, Bu. Ya, silahkan Sania. Bisa tolong jelasin maksudnya meningkatnya jumlah uang yang beredar itu
bisa apa ya kayak mempengaruhi gimana? Ya, meningkatnya jumlah uang yang beredar. Jadi gini, contohnya pada saat kamu ingin membeli HP gitu ya. Nah, HP ini biasanya harganya HP merek tertentu. Itu dengan tipe tertentu itu misalnya harganya itu awalnya 1.500.000 gitu ya. Nah, kemudian karena terjadinya inflasi itu tadi, otomatis harganya kan mengalami kenaikan. Itu ya Sania. Tingkahnya dari 1.500.000 menjadi misalnya langsung 3 juta gitu lonjakan. Ya, karena itu dia tadi biaya produksinya itu meningkat gitu. Nah, dengan uang segitu, dengan harga segitu, maka kamu harus menyediakan uang segitu juga, gitu kan, Sania? Gitu ya. Nah, berarti di situ kelihatan uang yang biasanya kamu pegang 1.500.000 pada saat terjadinya inflasi, maka uang yang harus kamu pegang itu menjadi bertambah seperti itu. Jadi harus mengeluarkan uang 1.500.000 lagi. Jadi akhirnya menjadi 3 juta. Seperti itu Sania. Ya, karena kenaikan harga barang itu tadi. Gitu. Ya. Oke, makasih Bu. Ya, oke. Ya, ada pertanyaan yang lain mungkin? Angga ada yang mau ditanya? Enggak ada. Enggak. Oke. Ya. Coba Ibu mau tanya dulu seperti ini. Untuk mengatasi inflasi gitu ya, itu kira-kira bagaimana kalau misalnya pemerintah itu mencetak uang banyak-banyak gitu, atau supaya perekonomian Indonesia itu bagus gitu kan, supaya kita bisa membangun segala macam fasilitas, kemudian kita bisa memperkaya masyarakatnya itu dengan memberikan banyak uang, ya apa salahnya pemerintah itu mencetak uang banyak gitu. Itu menurut kalian gimana? Bisa nggak seperti itu? Mata uangnya jadi kecil loh Bu. Nah, mata uangnya menjadi kecil, benar. Kenapa Angga mata uangnya menjadi kecil? Ya gitu. Ya gitu gimana? Ya, mata uangnya menjadi kecil. Mungkin ada yang bisa menanggapi yang lainnya ke materi kita. Nah, sudah memahami sebab-sebab daripada inflasi tersebut. Ya. Ini tadi sudah. Nah, sekarang jenis-jenis daripada inflasi. Nah, jenis-jenis daripada inflasi yang kita tahu kan, jenis-jenis inflasi itu ya inflasi ringan, inflasi tinggi gitu kan. Nah, kalau dilihat dari parah tidaknya, inflasi itu dibedakan menjadi ada yang inflasi ringan. Nah, inflasi ringan itu inflasinya itu kenaikan harga barangnya itu di bawah 10% per tahun. Ya, misalnya kenaikan harganya itu contohnya dari 10.000 ke 11.000 gitu ya. Nah, itu apakah disebut sebagai inflasi ringan atau inflasi yang kedua ini, inflasi sedang? Kalau kenaikan harga barangnya dari 10.000 ke 11.000. Ringan. Kenaikannya berapa persen itu dari 10.000 ke 11.000? 10%. 10%. Nah, kalau inflasi ringan itu apakah sesuai dengan 10% atau di bawah 10%? Sesuai. Di bawah kalau yang ringan. Di bawah. Ya, inflasi ringan itu di bawah ya, di bawah 10%. Berarti kalau tadi harga barangnya itu 10% kenaikannya, maka masuk ke inflasi sedang gitu ya. Oke, nah inflasi ringan dan inflasi sedang itu belum membahayakan ya. Kemudian kalau yang inflasi berat itu, nah ini sudah membahayakan atau sudah mengacaukan perekonomian. Nah, di sini orang-orang itu cenderung enggan menabung dan lebih senang menyimpan barang. Seperti itu. Ya, mereka
masyarakat takut nih menabung di bank. Kenapa? Kalau pada saat terjadi inflasi berat, masyarakat cenderung menyimpan uang di bawah bantal atau di dalam saku atau di dalam dompet. Kenapa nggak mau menabung di bank? Coba ada yang bisa ngasih alasannya? Bisa coba. Coba. Soalnya kalau misalnya uang disimpan di bank, tiba-tiba jadi kalau misalnya sahamnya turun banknya, tiba-tiba uangnya itu jadi semakin berkurang bukan semakin bertambah, malah rugi. Nah, mereka itu takut kalau perusahaan bank itu bangkrut gitu ya. Ya. Meskipun sebenarnya bank itu adalah bank milik negara, itu tidak bisa menjamin juga gitu ya. Seperti itu. Bisa saja misalnya memang bank itu akan mengembalikan uangnya, namun butuh waktu misalnya, ya kan? Butuh waktu untuk mencairkannya. Seperti itu ya. Ketakutan itu pasti ada. Oke. Nah, kemudian ada yang lebih berat lagi. Nah, ini kenaikan harganya itu di atas 100% per tahun. Nah, ini sangat mengacaukan kegiatan perekonomian di suatu negara karena sulit untuk dikendalikan. Namanya adalah hyperinflation atau inflasi yang sangat berat. Ya, kenaikannya itu di atas 100%. Oke, sampai di situ mungkin ada yang ingin ditanya? Nggak ada, Bu. Enggak, Bu. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke jenis yang kedua. Kalau dilihat dari sumbernya, inflasi itu di bagian atas ada inflasi dari dalam negeri, nah itu dia tadi. Kalau misalnya terjadi penciptaan uang yang baru atau adanya kebijakan anggaran yang baru gitu kan, nah itu bisa berpengaruh terhadap kondisi inflasi di dalam negeri. Ya, kemudian inflasi dari luar negeri juga ternyata mempengaruhi. Ya, misalnya inflasi seperti yang Ibu katakan tadi, inflasi di negara Eropa sana itu bisa berimbas gitu kan ke kondisi inflasi di dalam negeri. Seperti itu. Nah, sekarang apa sih dampak yang akan ditimbulkan terhadap perekonomian ketika terjadi inflasi? Apa dampaknya? Menurut kalian apa? Ibel mungkin? Dampak apa yang akan ditimbulkan terhadap perekonomian ketika terjadi inflasi? Kayaknya ini deh, Bu, kayak ekonominya Indonesia, yang negara yang terjadi inflasi itu ya jadi apa ya, susah ya, kayak susah gitu. Krisis moneter. Nggak tahu iya gitu. Oke, lupa ya. namanya. Iya. Nah, iya, Ibel. Maksudnya Ibel itu krisis moneter gitu ya. Semua orang mengalami kesusahan. Kesusahan dalam hal apa? Yaitu dia tadi memperoleh barangnya semakin sedikit gitu kan. Kemudian mau membeli barang, uang yang dia miliki sedikit gitu ya. Karena berimbas terhadap pendapatan kita itu tadi. Atau terjadinya PHK besar-besaran gitu ya. Nah, karena kenapa terjadi PHK besar-besaran? Ya kan? Ya karena itu tadi semakin banyak perusahaan yang gulung tikar karena tingginya biaya produksi yang harus mereka keluarkan. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, dampak-dampaknya apa saja? Apalagi terhambat pertumbuhan ekonominya. Ya, orang itu semakin takut berinvestasi di Indonesia. Ya, kemudian berkurangnya minat menabung. Nah, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang pasti ya, karena harga barang itu mengalami kenaikan. Kemudian apalagi? Nah, jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran. Ya. Kemudian masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Itu karena nilai uang itu semakin lama kan semakin nggak berarti gitu ya. Nah, semakin banyak orang menyimpan barang, misalnya entah itu perhiasan atau aset-aset yang lainnya gitu ya. Nah, itu dampak-dampak dari inflasi. Nah, ini yang terakhir ini pasti ya nilai mata uang kita itu pasti akan menurun. Ya.
siapa sih pihak-pihak yang diuntungkan dan siapa aja pihak yang dirugikan? Ada yang bisa ngasih pendapat? Mungkin Sonia, siapa pihak yang diuntungkan atau dirugikan kalau terjadi inflasi? Nggak tahu Bu. Masih agak Tahu. bingung-bingung sama materinya. Oke, yang lainnya mungkin ada yang bisa ngasih pendapat? Bisa. Oke, silakan Jessa. Coba ya Bu, nggak tahu betul nggak? Ya, Kalau nggak dari apa-apa. yang tadi itu kan kata Bu nyimpen barang biar nggak rugi ya Bu ya. Ya. Mungkin yang untung tuh kalau nyimpen kayak makanan atau kayak tanah kayak gitu Bu. Kalau yang rugi itu yang misalnya yang nyimpen uang Bu. Yang rugi itu yang menyimpan uang, yang untung itu yang menyimpan barang gitu ya. Bahan-bahan yang Oke. perlu gitu. Bahan-bahan yang diperlukan, ya boleh. Ya mungkin yang lain mungkin. Kalau Grace gimana Grace? Apa Bu? Kalau menurut Grace siapa pihak yang diuntungkan kalau terjadi inflasi? Dan siapa aja yang dirugikan? Yang diuntungkan negara lain. Bisa nggak Bu? Negara lain. Kenapa bisa negara lain Grace? Ya kan soalnya nilainya negara kita turun gitu, terus kayak gimana ya, kayak gitu. Mungkin karena persaingan kali ya maksudnya Grace ya? Iya. Oke, negara lain yang tidak mengalami inflasi itu mungkin diuntungkan, mungkin seperti ini, investor yang ingin menanamkan modalnya ke Indonesia, ya kan, akhirnya nggak jadi, sehingga dia menanamkan modalnya ke negara yang lain itu tadi, gitu ya Chris ya. Oke, bisa, ya. Yang lainnya mungkin, kalau yang Penjual Bu, siapa ini? Michael. Siapa Michael? Yang diuntungkan itu penjual. Penjual Ya penjual barang. barang. Itu yang Pedagang. pedagang-pedagangnya itu yang diuntungkan atau yang dirugikan Michael? Diuntungkan Bu. Oke, yang diuntungkan karena dia Oleh bisa. kan bisa iya ngunakno kesempatan kayak itu Bu, naik harga barang itu. Oke, bisa ya. Karena kalau penjual itu kan ya taunya bagaimana supaya dapat cuan yang Untung. banyak gitu ya. Iya, cuan mantap Bu. Oke. Ini Michael ini senang cuan ini ya. Oke, sip. Ya, nah ini dia pihak-pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan di dalam apabila terjadi inflasi. Nah, yang diuntungkan itu adalah eksportir atau penjual. Benar yang dikatakan oleh Michael ya. Oke, nah yang diuntungkan siapa lagi? Debitur atau pihak yang memiliki utang. Coba, kenapa debitur itu atau pihak yang memiliki utang itu malah untung? Kenapa kira-kira? Uangnya turun jadi murah dah Bu bayarnya. Nah, benar. Bagi banget. Iya benar. Benar ya. Oke, next. Spekulan atau yang berani berspekulasi. Ini siapa sih ini yang biasa berspekulasi? Ada yang tahu? Pihak yang biasa Pemberi berspekulasi. saham. Nah, ya benar. Pembeli saham ya. Jadi kalau misalnya dia pintar nih melihat kondisi pasar ya, kemudian saham apa kira-kira yang bisa membawa cuan jika terjadi inflasi gitu kan? Atau bisa saja pada saat terjadi inflasi harga-harga saham ini kan mengalami penurunan ya kan? Nah di situ dia ini membeli. Nah ini desa pintar dalam hal membeli saham gitu ya. Berarti sudah bisa menganalisa dia. Nah seperti itu ya. Jadi pada saat terjadi inflasi dia beli saham banyak-banyak. Kemudian pada saat perekonomian itu semakin lama semakin membaik, nah harga saham itu kan semakin meningkat juga, gitu kan? Iya. Nah disitulah dia untung, ya. Kemudian orang yang berpenghasilan tinggi atau yang besar, nah ini biasanya orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan yang memang ini ya, yang bonafit gitu kan.
Nah, dia diuntungkan di situ. Karena itu tadi dia dapat cuan yang banyak. Ya, karena harganya mahal, kemudian ininya juga barangnya juga diminat oleh banyak orang. Seperti itu. Nah, selain itu ada pihak yang dirugikan. Yang dirugikan itu adalah importir atau pembeli, kemudian kreditur yang berpenghasilan tetap. Nah, ini sangat merugikan, sangat merugikan. Ya, kemudian berpenghasilan rendah. Apalagi orang yang berpenghasilan rendah pasti akan semakin terjadi. Ya, oke. Indonesia itu sering mengalami inflasi atau kenaikan harga barang. Ya. Nah, kejadian tersebut meresahkan masyarakat. Nah, menurut Anda, sering terjadinya inflasi di Indonesia itu disebabkan oleh faktor apa saja? Coba ada yang bisa ini menjelaskan? Faktor apa saja yang menyebabkan Indonesia itu sering mengalami inflasi? Banyaknya pengangguran bisa tak, Bu? Kurang Banyaknya produktivitas. pengangguran, kurang produktivitas. Oke. Ya. Nah, jadi gini ya. Nanti kalian akan membahas ini di kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masih sama seperti yang kemarin. Ya, coba kalian bahas dulu pertanyaannya Bu Eva ini. Ya, coba silahkan berdiskusi dulu. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan Indonesia itu sering mengalami yang namanya inflasi? Ya, bisa kira-kira. Nah, kemudian nanti kalian bisa sharing di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Ya, itu adalah pertanyaan refleksinya. Silahkan nanti coba diskusikan di kelompoknya masing-masing. Oke. Sampai di situ mungkin ada yang ingin ditanya? Dihias tak, Bu, nanti kayak kapannya? Ya, boleh, silahkan. Ya, dibuat dalam bentuk laporan sudah dibuat. Ya, perwakilan aja. Oke. Ya, dari pertemuan kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini membahas tentang apa? Coba. Halo, Evelyn. Iya, Bu. Nah, dari tadi berarti menyimak ini. Kameranya diaktifin dulu, Evelyn. Jangan, Bu. Kenapa? Jangan. Oke, ya sudah. Ini aja. Menurut Evelyn, kesimpulannya apa? Pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, jadi inflasi itu yang terjadi kalau misalnya uang yang beredar itu udah nggak berharga gitu. Oke. Terus di inflasi itu ada pihak yang dirugikan sama diuntungkan. Oke, di dalam inflasi itu jika terjadi inflasi pasti ada pihak yang diuntungkan dan pasti ada pihak yang dirugikan. Yang diuntungkan siapa aja, yang dirugikan siapa aja, Evelyn? Yang dirugikan tadi itu bisa negara lain. Oke. Yang dirugikan tadi juga lihat orang yang berpenghasilan tetap atau orang yang miskin gitu. Oke. Yang diuntungkan itu kayak yang orang yang saham-saham itu, terus penjual, Ya. kreditur. Ya, yang diuntungkan itu debitur ya. Ya. Oke, sip. Ya, sekarang Jihan, coba Jihan keluarkan dulu suaranya. Menurut Jihan, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Ya, sama Bu, kayak Evelyn. Kayak dari inflasi itu ada sesuatu yang diuntungkan dan yang dirugikan. Terus mengapa bisa terjadi inflasi itu? Terus habis itu ya gitu Bu. Mengapa bisa terjadi inflasi? Karena apa kira-kira? Ya, tadi terlalu banyak mencintai uang, terus kayak harga barangnya itu lebih tinggi, terus harga uangnya itu jadi turun gitu. Oke, sip. Ya mungkin itu yang mewakili. Ada yang bisa memberikan kesimpulan yang lain mungkin, yang mau menambahkan kesimpulan, silakan.
Tidak, sudah cukup mewakili? Ya, sudah ya. Oke, terima kasih sudah mau bergabung di pembelajaran ekonomi bersama dengan Bu Eva. Next, kita akan membahas mengenai sebuah artikel ya, mengenai kasus-kasus inflasi yang pernah terjadi di Indonesia. Ya. Jika tidak ada yang ingin ditanya, silahkan melanjutkan pembelajaran di jam pelajaran selanjutnya, dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan ya, dan silahkan menyelesaikan tanggungan-tanggungannya. Jika kamu punya tanggungan di pelajarannya yang lain seperti itu ya. Oke, seperti itu mungkin. Terima kasih sudah join. See you next time. Thank you. Terima kasih Bu. Bye-bye Bu. Ya, thank you. Terima kasih Bu. Oke. Kasih Bu. See you Ya. next time. God bless you. God bless you, Jessa. Bye-bye Bu.